Nah, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Biarlah hari ini kita mau mempersembahkan yang terbaik, menaikkan doa-doa kita, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Maka saya percaya setiap kita yang sedang sakit, setiap kita yang sedang mengalami goncangan-goncangan, maka Tuhan dia akan turun melawat umatnya. Mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, untuk kasih karuniamu yang besar. Kami percaya ketika kami masuk di dalam hadiratmu, maka kami akan menemukan kasih setiamu. Dan ada kesembuhan ilahi, ada kekuatan ilahi, ada pemulihan daripadamu Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Mari buka hatimu saudara, dan sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadirat-Mu memenuhiku. Biar Engkau penuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah. Roh Kudus datang dan penuhi kami. Amin. Dan ku bersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu dan hadirat. Oh, Kau penuhi kami Tuhan. Hadirat penuhi baitmu.
Iya, jamaah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mujizat Tuhan terjadi. Oh, ya sande, ya kami berseru kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur padamu Yesus. Maka kami percaya yang tidak mungkin akan jadi mungkin atas kami. Bahkan yang mustahil jadi tidak mustahil atas umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu dari tempat ini kami memberkati. Biarlah Engkau jamah dan berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tak perlu takut lagi. Mari yang ada di rumah-rumah, sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari yang percaya, angkat tanganmu ke tangan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia El Shaddai, Dia yang mulia. Mari katakan sama-sama, El Shaddai, sambil angkat kedua tangan katakan, Engkau El Shaddai, haleluya, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dan berkat-Nya mari bersorak haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi di rumah-rumah, dan kami terima kuasa dari surga turun atas rumah-rumah kami di dalam nama Yesus. Yang percaya, mari semua kita serukan sama-sama. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita menaikkan doa-doa melalui pujian dan penyembahan, maka mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Mari semua bersukacita di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Yeay. Amin. Mari bisa bertepuk tangan bersama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Katakan, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Amin. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya dan tiada duanya. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Katakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan semua. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Mari semua bernyanyi, amin. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, amin. Tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sekali lagi semua. Ya Yesus Tuhan Allah penyelamat kita. Amin. Haleluya. Mari biar kita lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan begitu besar di dalam kehidupan umatnya. Bahkan Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan
yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, berlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau yang ku sembah, kami percaya, kami dipulihkan. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, mau terima anugerah-Mu yang lebih besar lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa.
Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau kembali memimpin, menyertai kami sampai hari yang ke-7 di bulan yang kedua. Ini kena anugerah kemurahan-Mu terus berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh ada sampai saat ini kena anugerah-Mu, kena kebaikan-Mu yang terus Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik. Berikan hikmat, roh akal budi kepada kami. Berbicaralah Tuhan, sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara, memakai mulut hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Sehingga kami semua yang mendengarkan, baik di rumah dimanapun kami berada, kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu yang kami dengar bukan hanya lewat begitu saja, tapi tertanam dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman-Mu dan kami mau terima firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita saat ini masih boleh ada, kena anugerah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Kalau pada sore hari atau pada pagi hari ini, kita belajar tentang mengapa orang Kristen tidak usah takut, ya saudara. Kalau kita melihat saat ini pengaruh pandemi yang begitu hebat, terjadi peningkatan yang luar biasa, ya. Di mana-mana manusia menjadi takut. Terlebih kalau kita lihat, ya, hidup kena corona, manusia mengalami berbagai kesulitan, ya. Cari kerja susah, bahkan orang yang berjualan banyak yang bangkrut. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita mengapa orang Kristen tidak usah takut. Tuhan mengajar kepada kita untuk tidak takut, walaupun mungkin sulit menghadapi kehidupan dimanapun kita berada, ya. Kalau kita melihat saat ini, kita mendengar terjadi banyak perceraian dalam rumah tangga. Kenapa? Karena pandemi. Banyak suami menganggur sehingga terjadi kekerasan di mana-mana. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk tidak usah takut, saudara. Kita akan baca di dalam satu ayat, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, hanya satu ayat saja yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mengapa, ya, kita tidak boleh takut, ya saudara? Kalau kita melihat tanggal 6 dan tanggal 7 besok, semua di lockdown, ya. Bahkan gereja, kalau saya melihat di Perwil, di grup Perwil, banyak pertanyaan. Apakah boleh diadakan ibadah atau tidak, ya? Kalau kita melihat SK Gubernur yang dikeluarkan, seakan-akan semua di rumah saja, tidak boleh keluar. Pedagang berkata 2 hari itu justru sedang rame-ramenya. Tetapi mereka mengatakan dengan berdiam di rumah Sabtu dan Minggu 6 dan 7 itu akan mengurangi, ya, untuk terjadinya penularan pandemi. Saudara, kalau kita melihat semakin sulit, semakin susah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi ini untuk tidak usah takut terhadap semua itu. Mengapa? Yang pertama, sebab kehadiran Allah menjadi jaminan. Kenapa kita tidak usah takut sebagai anak Tuhan? Karena kehadiran Tuhan menjadi jaminan. Ayat 10a mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ya, Tuhan mengatakan kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Dia menyertai kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, dikatakan dengan jelas bahwa kita tidak perlu takut. Kenapa? Sebagai anak Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, ya. Kalau kita melihat sekarang banyak sekali terjadi orang-orang atau perusahaan-perusahaan menyatakan pilot, menyatakan tutup, dan bahkan banyak sekali yang di PHK. Sulit untuk mencari pekerjaan, sulit bahkan di rumah tangga sehingga terjadi kekerasan, terjadi perceraian. Kenapa? Tetapi anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Karena dikatakan dengan jelas kehadiran Allah
adalah jaminan di dalam kehidupan kita. Dengan jelas mengatakan seperti itu di dalam Mazmur juga dikatakan dengan jelas untuk kita tidak takut. Mazmur 34 ayat 5, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Tak kala kita mencari Tuhan, ia menjawab kita. Karena itu kita nggak perlu takut, saudara. Yang kedua, ayat 10b berkata, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kedamaian Tuhan memuaskan kita. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Banyak orang kaya yang merasa tidak puas dalam hidupnya. Tidak ada damai, sukacita. Mereka mencari damai dalam dunia ini. Tapi yang mereka dapatkan kekecewaan. Tetapi Allah yang benar dan hidup memuaskan kerinduan hati kita. Di dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah diberikan kepada kita. Mengapa kita nggak perlu takut? Allah jaminan yang kedua, karena kedamaian Tuhan memuaskan hati kita. Banyak orang mencari damai, mereka jalan-jalan, mungkin ke Bali, kemana, pulang-pulang bukannya dapat damai, tapi dapat penyakit pandemi ya saudara. Karena itu Tuhan mengatakan kalau kita menjadikan Allah jaminan di dalam kehidupan kita, kita nggak perlu takut. Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah diberikan kepada kita. Yesaya 48 ayat 18, damai sejahteramu tidak akan pernah kering. Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Oh saudara, bersyukur kita memiliki Allah seperti itu. Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Kita belajar untuk hal seperti ini dengan jelas saudara. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut? Karena kuasa Allah menguatkan kita. 10c dikatakan, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan. Karena apa saudara kita tidak perlu takut? Karena kuasa Allah menguatkan kita. Aku akan meneguhkan. Kadang-kadang kita merasa tawar hati dan gagal. Benar saudara, ini yang seringkali saya alami. Pada saat saya sendirian saya merasa aduh ya, saya tidak bisa ya, saya tidak sanggup. Kenapa? Kalau memang boleh pilih lebih baik saya yang dipanggil pulang bukan suami saya. Itu secara manusia, tetapi kepikiranku bukan kepikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Dan saya merasa kok beban itu semuanya jatuh kepada saya ya. Seakan-akan saya nggak pernah. Kalau saya disuruh suami saya selalu ya nanti, ya nanti. Tetapi pada waktu saya mencari surat-surat untuk mengurus kematiannya, apa yang saya temukan? Sertifikat pendeta saya paling atas, saudara. Karena saya pernah berkata kepada suami saya, kalau seandainya kamu dipanggil pulang oleh Tuhan, saya akan pulang ke Kerawang. Secara manusia saudara, saya akan meninggalkan pelayanan karena saya berpikir, saya ini nggak bisa, saya ini nggak sanggup ya. Tetapi saya bersyukur memiliki jemaat yang begitu mendorong saya, menopang saya, dan dia selalu berkata, tante bisa ya. Begitu juga dengan ketua BPD, ketua Perwil, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan banyak mendukung saya. Dan berkata, lanjutkan pelayanan Pak Tomi, Bu Tomi. Saya merasa saudara, seringkali kita merasa tawar hati. Tetapi kalau kita berkata kuasa Allah menguatkan kita. Di saat kita merasa tidak berdaya, di saat kita merasa tidak mampu, kuasa Allah itu menguatkan kita. Dari 10, saya mengatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dia berkata, kalau mungkin yang berjanji manusia, pasti dikecewakan. Saya melihat pada waktu saya mencari surat-surat untuk mengurus surat kematian suami saya heran. Saya punya sertifikat pendeta saya dilantik tahun 2004, sudah 17 tahun lalu ya saudara. Saya seringkali berpikir dan berkata kepada dia, Allah, enggak apa-apa, saya kembalikan saja pendetanya ya. Karena saya berpikir suami saya sudah pendeta. Tetapi Tuhan itu begitu mengasihi saya. Dia mengejar saya untuk terus berada di ladangnya, untuk terus setia melayani Tuhan ya saudara. Dikatakan dengan jelas, kadang-kadang kita merasa tawar hati dan gagal. Ada orang yang mempunyai iman yang teguh, tapi mereka mempunyai kelemahan tubuh. Ya saudara, seperti Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, dia menderita suatu penyakit dan dia
berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Mungkin Paulus berkata, Tuhan kalau boleh, sembuhkan sakit, kalau saya nggak salah sakit mata yang dia derita. Tapi Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniaku. Kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Di saat kita merasa tidak mampu, di saat kita tidak berdaya, saya percaya kita akan bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan aku tidak mampu, aku tidak sanggup, tapi Tuhan yang meneguhkan kita, Tuhan yang menguatkan kita. Karena Dia yang menopang kehidupan kita. Begitu juga di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saya percaya kalau saya bisa berdiri di sini, bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Kalau bukan Tuhan, saya nggak mungkin berdiri di sini, saudara. Secara manusia, secara diri pribadi, saya ingin ya melarikan diri sejauh mungkin, bahkan bersembunyi mungkin hanya di dalam kamar. Tapi saya mencari hadirat Tuhan dan saya berdoa. Pada saat saya lemah, saya berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan. Dan di situ saya melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Biarlah saudara kita belajar mengapa anak Tuhan tidak takut, karena Allah menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kedamaian Tuhan memuaskan kita dan kuasa Tuhan Allah menguatkan kita. Yang keempat mengatakan kepedulian Allah mencukupi kebutuhan kita. Bahkan Tuhan akan menolong engkau. Dikatakan dengan jelas, aku bahkan akan menolong engkau. Dengan jelas mengatakan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Secara manusia mungkin kita merasa ya suami kita nggak ada. Kita berharap siapa? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Di sini Tuhan, kepedulian Allah mencukupi kebutuhan kita. Banyak orang yang gagal karena bersandar kepada kemampuannya, bukan kepada Allah. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, saya percaya kita bisa melewati semua. Bukan karena kita, tapi karena Allah yang menopang kehidupan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, bukan karena kita, saudara, tapi karena Allah yang memampukan kita, yang memberikan keberanian kepada kita, yang memberikan kesanggupan kepada kita. Karena Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Yang kelima dikatakan perjanjian Allah menjadi pegangan kita. Ayat 10c berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memegang tangan kita yang membawa kemenangan, yang memberikan kemenangan kepada kita. Perjanjian Allah menjadi pegangan kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pada saat kita takut, kita bisa melihat. Mazmur 56 ayat 4 dan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak akan takut. Saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, Dia yang memberikan kemenangan kepada kita. Begitu juga dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, perjanjian Allah menjadi pegangan kita. Firman Allah menjadi panduan hidup kita untuk kita terus maju sampai Tuhan panggil kita pulang kembali. Karena memang Tuhan mengatakan Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi memberikan kepada kita yaitu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan. Dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Saudara, kalau kita melihat saat-saat seperti ini, di mana terjadi peningkatan dengan corona, bahkan sekarang ya, bukan lagi 3M tapi 5M ya dikatakan. Protokol kesehatan menjadi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kenapa? Karena semakin terjadinya peningkatan yang luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan mengalami ketakutan, sehingga tidak berani keluar, tidak berani mungkin berkumpul, tidak berani berbuat sesuatu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mengapa orang Kristen tidak usah takut, karena Allah jaminan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita jadikan Allah sebagai jaminan di dalam kehidupan kita. Saya sendiri menjadikan Tuhan jaminan di dalam kehidupan saya. Kalau tidak, saya mungkin takut melangkah di dalam memasuki tahun 2021 yang masih sangat panjang. Saya tidak tahu, yang masih penuh dengan tanda tanya, yang membuat saya seringkali menjadi lemah iman, menjadi tawar hati. Tetapi dikala saya datang berlutut di bawah kaki Tuhan, menyerahkan apa yang sedang saya rasakan, di situ Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan penghiburan kepada saya. Bahkan Tuhan selalu menopang kehidupan saya. Saya tidak tahu rencana Tuhan, tapi yang saya tahu, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah renungan yang singkat ini boleh mengajar kita untuk mendekat kepada Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa kita. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi jika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita, tidak usah takut. Karena Dia pembela kita, Dia pelindung kita, dan Dia adalah gunung batu kehidupan kita. Amin. Biar renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Sebelumnya kita akan berdoa.
firman-Mu yang kembali boleh meneguhkan kami. Sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, orang percaya, kami tidak usah takut di dalam masuki hari-hari hidup kami. Karena Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menopang kami, Engkau jaminan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami pegang janji firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kami melangkah memasuki hari hidup kami. Bulan yang baru Tuhan, tanggal 7, ini anugerah yang luar biasa. Kalau kami masih boleh ada, kami bisa bergerak, bernapas, melakukan sesuatu karena anugerah yang besar yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami persiapkan hati kami untuk makan dan minum perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami, Tuhan, untuk peneguhan iman kami, di mana Engkau rela mati atas bukit Golgota, Tuhan. Darah-Mu tercurah untuk kami. Oh Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami memasuk dalam persekutuan dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Ampuni dan layakkan kami, supaya kami semua boleh berlayak Tuhan. Dan dikala kami minum, yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang lemah iman kembali diteguhkan oleh Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau persiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, kami mau makan dan minum perjamuan suci. Haleluya, amin. Saudara, saya percaya saudara di rumah masing-masing sudah mempersiapkan perjamuan suci, karena kemarin sudah dikasih tahu. Biarlah melalui ibadah online di minggu yang pertama tanggal 7 ini, saat ini kita akan makan dan minum perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang tercurah bagi kita. Melalui persekutuan ini, kita akan dikuatkan kepada kembali untuk bisa memasuki hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Biarlah saudara mengangkat roti yang saudara sudah persiapkan. Kita akan berdoa dan sesudah itu kita akan dengar pembacaan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, dan saat ini kami memakan dan minum perjamuan suci. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami semua Tuhan. Dan jika kami makan, kami kembali diteguhkan imannya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami persoalan mendapat pertolongan daripada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan sesuatu. Bahkan Engkau rela berkorban bagi kami semua orang yang berdosa. Dan jika kami percaya kepadamu, kami boleh mendapat kesembuhan daripada Engkau. Pemulihan terjadi bagi kami semua. Kekuatan Engkau berikan kepada kami. Karena itu kami mau makan dan minum perjamuan suci. Kami percaya Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Biar kita dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Amin. Kalau kita percaya, kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan ke atas, lalu kita dengar pembacaan firman Tuhan. Dan dengarlah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Kita katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Oh haleluya.
Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau begitu baik bagi kami, kalau kami masih boleh masuki minggu pertama, di bulan yang kedua, Tuhan itu karena kebaikan-Mu masih nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami percaya melalui persekutuan dengan perjamuan suci ini Tuhan, kami boleh diteguhkan, kami boleh kembali memasuki hari-hari hidup kami dengan sukacita, karena kami tahu kami tidak sendirian. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya melalui persekutuan ini Tuhan, makan dan minum darah-Mu Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang susah diteguhkan imannya, yang mulai lemah imannya kembali boleh percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang mengorbankan diri-Mu bagi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa, dan kami percaya kami semua boleh diteguhkan imannya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, dan Tuhan kami percaya ibadah ini sudah selesai, tapi kami percaya Engkau terus menyertai kami sepanjang minggu ini, di dalam memasuki bulan yang kedua di tahun 2021 bersama dengan Engkau. Engkau selalu ada bersama kami. Dari tempat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Kami terus menyerahkan Bapak Suyatno yang sedang sakit, Ibu Evi Tuhan, dan Ibu Kanti Atmojo Maculan Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, Ibu Tiniawati Setiawan Tuhan, yang kesehatannya terganggu, Ibu Umi Tuhan, Bapak Soeharto, Engkau lawat mereka secara khusus. Engkau jamah bangkitkan iman mereka. Mereka pun boleh mendapat kesembuhan daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk rencana pernikahan daripada saudari Dinar Tuhan, yang akan menikah pada tanggal 21 bulan ini. Pemberkatan nikah yang akan diadakan di tempat ini, Engkau juga akan mendahului dan campur tangan. Engkau tolong segala kebutuhan mereka. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka. Engkau tolong mereka Tuhan, biar bayi itu bertumbuh dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan pada waktunya dia boleh melahirkan dengan keadaan tubuh sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam
ibadah kami malam ini, pagi ini Tuhan, kami menyerahkan pemusik, kami menyerahkan singer, kami menyerahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Engkau memberkati, dan jika kami pulang dengan sukacita dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami. Karena itu Tuhan, jika anak-anakmu sebentar akan membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan, dan persembahan persepuluhan, maupun persembahan kolektor, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sendiri berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah kesulitan mereka. Mereka setia mengembalikan milik-Mu, dan Engkau sendiri akan menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dan jika sebentar kami pulang, kami percaya Engkau menyertai kami. Karena itu saudara-saudara, kita angkat tangan, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak cucumu. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Dia akan menyinari langkah hidup kita, memimpin hidup kita, dan memberikan kekuatan yang baru di dalam menghadapi hari-hari hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat beribadah ya. Saya mengumumkan bahwa tanggal 21 di tempat ini ada pernikahan, ada pemberkatan nikah jam 11. Walaupun kita belum ada ibadah, tapi kita akan mengadakan pemberkatan nikah dari Saudari Dinar Putri Hapsari dengan Saudara Amura Marta Diputra Tri Kurniawan, ya, yang akan diadakan pada tanggal 21. Dan saya minta maaf, seharusnya Bapak Gembala yang memberkati, tapi karena Bapak Gembala sudah lebih dahulu mendului kita, saya berkata, harusnya saya sebagai Gembala sidang ya, tapi saya berkata saya minta tolong untuk kali ini, karena saya sendiri masih banyak belajar, untuk Bapak Pendeta Frankie yang akan melakukan pemberkatan nikah. Karena itu biarlah kita semua dukung doa, supaya semuanya berjalan dengan baik ya. Saya ingat kemarin tanggal 6 adalah ulang tahun Bapak Gembala almarhum. Ini pertama kali ulang tahun beliau tidak bersama dengan kami, ya saudara. Saya bersyukur karena selama ini kalau ulang tahun jemaat, sekolah minggu, semua ikut mengambil bagian. Tapi saat ini Bapak Gembala sudah senang ya. Biar kita terus berdoa untuk saudara-saudara semua, jangan menjadi letih lesu, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Dan sementara ini kita mengikuti aturan yang dikatakan tanggal 6 dan 7 tidak ada, kalau bisa tidak ada orang keluar, di rumah saja ya. Karena itu biarlah kita ikuti apa yang menjadi instruksi gubernur untuk kita di rumah saja, supaya tidak pergi-pergi, karena mungkin namanya lockdown tapi 2 hari, walaupun banyak pengusaha protes, tapi kita ikut, kita sebagai anggota, sebagai karena pemerintah adalah bagian dari pimpinan yang Tuhan izinkan, kita harus taati peraturan mereka. Selamat pulang, Tuhan memberkati.